Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Reha Aska, SPD MBD. Yang terhormat Ibu Sri Utami Zuliana, SSI MSc PhD. Perkenalkan, nama saya Fa'atris Nuryawan, mahasiswa Pendidikan Matematika UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, akan mempresentasikan proposal yang saya ajukan dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Matematika Materi segi 4 dengan pendekatan kontekstual menggunakan model pembelajaran Think Talk Write untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk, landasan teori, dan metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Anderson tahun 2015, matematika dapat berfungsi untuk menciptakan teknologi masa depan. Hal ini terjadi dari perpaduan antara matematika murni dan matematika terapan, sehingga kemampuan matematika menjadi teknologi utama dalam kehidupan manusia modern. Dalam NCTM tahun 2000 mengungkapkan mereka yang mengerti dan bisa melakukan matematika akan mempunyai potensi dan peluang di masa depan yang lebih luas daripada mereka yang tidak mengerti dan tidak dapat melakukan matematika. Kompetensi matematika membuka potensi untuk masa depan yang lebih luas dibandingkan mereka yang tidak mempunyai kompetensi matematika. Dari pendapat dua ahli yang telah saya paparkan, hal ini menunjukkan bahwa matematika adalah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini juga terjadi di pendidikan Indonesia, di mana matematika menjadi pelajaran wajib dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kilpatrick dan kawan-kawan pada tahun 2001 mengungkapkan ada 5 komponen dalam kecakapan matematika atau mathematical proficiency, di mana salah satunya adalah pemahaman konsep. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyatakan bahwa salah satu poin dari tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah pemahaman konsep, di mana pemahaman konsep diartikan sebagai mengerti hubungan antar konsep sehingga dapat mengaplikasikannya pada pemecahan masalah, sehingga ia dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efektif, akurat, dan efisien. Hal ini dikarenakan matematika berkenaan dengan konsep-konsep yang abstrak, yang bersifat struktur dan saling berhubungan antar satu sama lainnya. Menurut Hujoyo 2006. Berdasarkan studi penelitian yang dilakukan di MTSN 6 Sleman pada tanggal 6 Maret 2020, peneliti mendapatkan hasil pemahaman konsep siswa yaitu skornya 19,8 dari skor maksimal 50. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik masih tergolong pada pemahaman konsep yang rendah. Rendahnya tingkat pemahaman konsep diduga juga berefek pada rendahnya prestasi matematika peserta didik. Dari permasalahan ini perlu dilaksanakannya sebuah perbaikan dalam proses pembelajaran yang telah berjalan selama ini. Menurut Subakti 2015, proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan baik akan membuat peserta didik memiliki pemahaman konsep yang baik. Seharusnya proses pembelajaran peserta didik berperan sebagai subjek bukan sebagai objek pembelajaran. Peserta didik aktif dalam pembelajaran dan secara mandiri membangun pengetahuannya dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satu perbaikan dalam proses pembelajaran yang bisa dilakukan adalah dengan pengembangan lembar kerja peserta didik. Menurut Atika 2016, realita di lapangan, pendidik lebih banyak menggunakan lembar kerja yang berasal dari percetakan, di mana isinya hanya soal-soal dan rumus-rumus singkat yang tidak inovatif, sehingga siswa tidak termotivasi dan tidak berminat untuk mempelajarinya. Karenanya, pemahaman konsep atau kemampuan matematika siswa menjadi rendah. Seharusnya lembar kerja
peserta didik adalah way of life dari pembelajaran. LKPD seharusnya memuat hampir seluruh kegiatan pembelajaran, di mana berisi runtutan pembelajaran dari awal sampai akhir. LKPD harus membuat peserta didik aktif dan mandiri dalam memahami konsep, mengetahui hubungan-hubungan antar konsep, dan menjalankan atau mengaplikasikan konsep-konsep itu pada penyelesaian soal atau penyelesaian permasalahan yang diberikan. Di sini peneliti akan mengembangkan lembar kerja peserta didik dengan pendekatan kontekstual menggunakan model pembelajaran Think, Talk, Write. Menurut Afifa 2017, kemampuan pemahaman konsep peserta didik menggunakan pendekatan kontekstual lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep peserta didik menggunakan menggunakan pembelajaran konvensional. Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Handayani 2015 dan juga Sariningsi 2014 yang menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik secara maksimal. Menurut Gibbons and Erickson 2001, pendekatan kontekstual membantu pendidik dalam mengkonsep pengajaran dan pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Dan bagi peserta didik, pendekatan kontekstual ini memberikan motivasi dan sehingga dapat membangun koneksi pengetahuan dan aplikasikannya dalam kehidupan sebagai warga negara, sebagai keluarga maupun sebagai pekerja. Pendekatan kontekstual merupakan isi atau inti dari konten-konten yang akan dikembangkan oleh peneliti. Maka isi atau konten tersebut harus disampaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang efektif agar lebih maksimal. Menurut Jumadi tahun 2004, penggunaan model pembelajaran kooperatif sebagai aplikasi pendekatan kontekstual didasarkan pada teori konstruktivisme Vygotsky yang menekankan pentingnya sosiokultural dalam proses pembelajaran, dan juga teori pedagogi dari John Dewey, bahwa kelas yang ideal merupakan miniatur dari masyarakat yang berfungsi sebagai laboratorium peserta didik untuk mengenal kehidupan nyata. Tujuannya adalah menguasai konsep-konsep yang sulit dan memiliki kemampuan yang bekerja sama. Model pembelajaran kooperatif yang dipilih adalah Think, Talk, Write. Aktivitas model pembelajaran Think, Talk, Write itu terdiri dari 3 tahap, yaitu berpikir atau think, talk atau berbicara, write atau menulis. Pada proses think ini, siswa diarahkan secara mandiri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Karenanya pada tahap ini paling tidak akan menggunakan 2 prinsip pendekatan kontekstual, yaitu konstruktivisme dan inquiry atau menyelidiki. Pada tahap talk atau berbicara, siswa akan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan kontekstual, yaitu menyelidiki, bertanya, dan juga masyarakat belajar. Yang terakhir pada proses write, peserta didik akan menggunakan prinsip pendekatan kontekstual. Yang pertama adalah refleksi dan yang kedua adalah pemodelan. Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan, guru pendidik dapat melakukan penilaian dari setiap tahap itu, di mana itu adalah implementasi dari prinsip pendekatan kontekstual penilaian autentik. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, diperlukannya lembar kerja peserta didik materi bangun datar segi 4 yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam menalar dan memahami konsep-konsep matematika yang diajarkan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan judul pengembangan lembar kerja peserta didik matematika materi segi 4 dengan pendekatan kontekstual menggunakan model pembelajaran Think, Talk, Write untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pengembangan lembar kerja peserta didik pada materi segi 4 dengan pendekatan kontekstual menggunakan model
pembelajaran Think Talk Write yang valid, efektif, dan praktis. Yang kedua adalah apakah lembar kerja peserta didik pada materi segi 4 dengan pendekatan kontekstual menggunakan model pembelajaran Think Talk Write mampu memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menghasilkan lembar kerja peserta didik yang valid, efektif, dan praktis. Yang kedua, mengetahui pengaruh produk pengembangan lembar kerja peserta didik sebagai upaya dalam memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Spesifikasi produk yang pertama adalah produk ini berbentuk file dengan ukuran kertas A6, terdiri dari 39 halaman, memuat cover halaman judul, petunjuk penggunaan LKPD, pengguna langkah-langkah kegiatan, dan daftar pustaka. Juga memuat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, berisi uraian tentang materi pokok yang pertama persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Yang selanjutnya adalah landasan teori dari penelitian ini. Yang pertama adalah pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan gabungan dari berbagai kemampuan seperti kemampuan dalam menyerap dan menerjemahkan materi yang diterima bagi dirinya sendiri, serta mengetahui hubungan antar konsep dan rumus, juga dapat mengimplementasikannya pada persoalan yang sederhana maupun persoalan-persoalan baru yang dihadapinya. Menurut Salimi, di dalam Susanto 2013 menjelaskan indikator pemahaman konsep adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan konsep secara lisan dan tertulis, membuat contoh dan non-contoh, menjelaskan suatu konsep dengan simbol, model, dan diagram, merepresentasikan dengan bentuk lain, mengetahui makna dan interpretasi dari konsep, mengidentifikasi sifat-sifat dan syarat suatu konsep, dan membedakan dan membandingkan berbagai konsep. Yang selanjutnya adalah pendekatan kontekstual, adalah sebuah konsep belajar mengajar yang dimaksudkan membantu peserta didik untuk memahami pembelajaran matematika yang juga dekat dengan kehidupan nyata. Menurut Dr. Jumandi tahun 2004, pendekatan kontekstual memiliki 7 komponen utama, yaitu konstruktivisme, menyelidiki, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran Think Talk Write. Model ini diperkenalkan oleh Hoenker dan Laugin pada tahun 1996. Model TTW berdasarkan berpikir, berbicara, dan menulis. Menurut Sumarno dan kawan-kawan pada tahun 2012, aktivitas Think Talk Write terdiri dari 3 fase, yaitu berpikir, berbicara, dan menulis. Lembar yang selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik merupakan salah satu bahan ajar yang bisa digunakan dan dirancang secara mandiri oleh pendidik untuk mengantarkan peserta didik dalam mempelajari dan mendalami konsep suatu materi. Lembar kerja peserta didik berfungsi sebagai panduan peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajarannya. Untuk pendidik dapat mengembangkan aspek kognitif, psikomotorik, afektif, maupun kecakapan lain dari peserta didik. Menurut Rizka Sajidah 2016. Yang selanjutnya lembar kerja peserta didik dengan pendekatan kontekstual menggunakan model pembelajaran Think Talk Write merupakan sumber belajar yang dikembangkan yang berisi materi-materi yang berada di kehidupan nyata yang disesuaikan dengan materi matematika, dan juga tahap-tahapannya menggunakan tahap pembelajaran Think Talk Write, yaitu berpikir, berbicara, dan menulis. Materi pada penelitian pengembangan lembar kerja peserta didik adalah materi bangun datar segi 4 yang berisi persegi, persegi panjang, trapesium, jejar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Metode penelitian pengembangan ini yang pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian Borg and Gall yang telah diadaptasi oleh Departemen Pendidikan Nasional 2008. Prosedur pengembangan ada 5. Yang pertama, analisis produk, mengembangkan produk, validasi dan revisi, uji coba skala kecil dan revisi, uji coba skala besar, dan produk akhir.
Instrumen penelitiannya yang pertama adalah lembar pedoman wawancara, lembar penilaian lembar kerja peserta didik, lembar soal tes baik pretest maupun post-tes, lembar skala respon peserta didik, lembar angket keterbacaan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Teknik analisis instrumen penelitian yang pertama, uji validitas instrumen. Di sini instrumen tidak divalidasi lagi karena instrumen dari penelitian ini mengadopsi dari penelitian dari tesis Sri Mulyani. Yang kedua adalah validitas soal post-test. Teknik analisis data. Yang pertama adalah data kuantitatif diubah ke data kualitatif diubah menjadi data kuantitatif. Menghitung skor rata-rata lalu mengubah skor rata-rata menjadi kualitatif, menghitung persentase keidealan dan menentukan nilai keseluruhan. Sekian presentasi proposal penelitian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.